Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Riyadi dari kelas TI 3G dengan NIM 1071. Di sini saya akan mempresentasikan secara eh, sederhana ya, membahas tentang optimalisasi proses permesinan, yaitu pertimbangan desain dan ekonomi. Untuk tujuannya yaitu memaksimalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Priyadi, saya dari kelas TI 23G dengan NIM 1071. Di sini saya akan mempresentasikan optimalisasi proses pemesinan, yaitu pertimbangan dalam desain dan ekonomi. Presentasi ini akan membahas secara mendalam aspek krusial dalam proses pemesinan dengan fokus pada bagaimana pertimbangan desain, faktor ekonomi saling mempengaruhi untuk mencapai hasil yang optimal. Untuk tujuannya, kita memaksimalkan nilai dalam pemesinan. Antara lain pengantar desain untuk manufaktur, yaitu memahami prinsip dasar atau DVM dan pentingnya mengintegrasikan pertimbangan manufaktur sejak tahap desain awal. Ada juga faktor desain dalam pemesinan, menganalisis dampak fitur geometris, toleransi, dan pemilihan material terhadap kemampuan pemesinan. Eh, ada aspek ekonomi, proses pemesinan, yaitu menjelajah biaya langsung dan tidak langsung, serta bagaimana optimasi dapat mengurangi pengeluaran. Nanti juga ada studi kasus dan contoh aplikasinya. Yang selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi. Untuk DVM tersendiri didefinisikan sebagai pendekatan sistematis untuk merancang produk agar mudah dan ekonomis untuk diproduksi. Ini melibatkan pertimbangan proses manufaktur dan kendalanya sejak tahap desain konseptual. Tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya produksi tanpa mengorbankan kualitas atau fungsi produk. Integrasi awal melibatkan tim manufaktur di awal siklus desain untuk mengidentifikasi potensi masalah pemesinan dan mengoptimalkan desain. Simplifikasi desainnya untuk mengurangi jumlah komponen, menyederhanakan geometri, dan menghilangkan fitur yang tidak perlu untuk mempermudah proses pemesinan. Standarisasi komponennya yaitu menggunakan komponen standar atau yang sudah tersedia di pasaran kapanpun, memungkinkan untuk mengurangi biaya perkakas dan waktu siklus. Pengaruh geometri dan toleransi pada pemesinan. Geometri dan toleransi sendiri suatu komponen memegang peran vital dalam menentukan kemudahan dan biaya pemesinan. Fitur yang kompleks, dinding tipis, atau sudut tajam seringkali membutuhkan perkakas khusus, waktu siklus yang lebih lama, dan mesin yang lebih presisi, yang semuanya meningkatkan biaya. Toleransi yang ketat juga memerlukan proses pemesinan yang lebih lambat dan terkontrol, seringkali dengan operasi finishing tambahan. Fitur geometri sendiri yaitu menghindari kantong dal atau fitur yang sulit dijangkau. Gunakan radius besar pada sudut internal untuk mengurangi kehausan perkakas. Pertimbangkan ketebalan dinding yang konsisten untuk mencegah distorsi atau perubahan benda atau perubahan suatu dimensi suatu bahannya itu. Adapun akurasi toleransi tersebut seminimal mungkin yang diperlukan untuk fungsi komponen. Toleransi yang longgar juga dapat mengurangi waktu pemesinan dan biaya. Gunakan juga toleransi geometris dan dimensi dengan bijak.
Untuk pemilihan material, dampak pada kemampuan mesin dan biaya adalah salah satu keputusan terpenting dalam desain komponen, karena secara langsung mempengaruhi kemampuan mesin, umur perkakas, dan biaya produksi keseluruhan. Material dengan kemampuan mesin yang buruk akan membutuhkan kecepatan potong yang lebih rendah, laju umpan yang lebih lambat, dan penggantian perkakas yang lebih sering, yang semuanya meningkatkan waktu dan biaya. Sebaliknya, jika material yang mudah di mesin memungkinkan proses yang lebih cepat dan efisien. Kemampuan mesin mengacu pada kemudahan suatu material dapat dipotong untuk dibentuk oleh operasi pemesinan. Faktor seperti kekerasan, kekuatan tarik, dan konektivitas termal material mengurangi kemampuan mesinnya. Untuk umur perkakas, material abrasif atau yang menghasilkan panas berlebih dapat memperpendek umur perkakas potong yang mengakibatkan biaya penggantian atau overhaul perkakas yang lebih tinggi dan waktu henti produksi. Jadi mengganggu waktu produksi ya. Biaya bahan baku bervariasi secara signifikan, memilih material yang lebih murah namun tetap memenuhi persyaratan fungsional dapat menghasilkan penghematan besar. Sifat setelah pemesinan. Pertimbangan juga sifat material setelah pemesinan seperti kekerasan permukaan atau kekuatan fatigue yang memungkinkan memerlukan panas atau finishing tambahan. Untuk memahami struktur biaya dalam proses pemesinan sangat penting untuk optimasi. Biaya dapat dibagi menjadi biaya langsung dan tidak langsung. Masing-masing dengan komponen sendiri. Optimasi tersendiri tersebut bertujuan untuk mengurangi total biaya per unit dengan menyimbangkan berbagai faktor, mengurangi waktu siklus, peningkatan umur perkakas, dan meminimalisasi limbah adalah kunci untuk mencapai efisien biaya. Adapun strategi pengurangan biaya melalui optimalisasi parameter. Pengaturan parameter pemesinan yang tepat dapat secara signifikan mempengaruhi efisiensi dan biaya. Kecepatan potong, laju umpan, dan kedalaman potong adalah variabel kunci yang harus dioptimalisasikan. Analisis dan eksperimen yang cermat diperlukan untuk menemukan keseimbangan optimal antara laju pelapisan material, umur perkakas, dan kualitas permukaan. Otomasi dan penggunaan mesin CNC modern juga memainkan peran penting dalam mengurangi biaya tenaga kerja dan meningkatkan konsistensi. Adapun di sini ya strateginya optimasi kecepatan potong, yaitu menyesuaikan kecepatan spindle untuk keseimbangan antara laju produksi dan umur perkakas. Dan selanjutnya mengatur laju umpan atau mengontrol kecepatan pergerakan pahat relatif terhadap benda kerja untuk efisiensi dan kualitas permukaan. Untuk selanjutnya ada pemilihan kedalaman potong, menentukan jumlah material yang dihilangkan perlintasan untuk memaksimalkan laju pelepasan material. Ini contoh studi kasus biaya pada produksi komponen otomotif. Sebuah produsen komponen otomotif menghadapi tantangan biaya tinggi dalam produksi poros transmisi. Dengan menerapkan prinsip DVM yang disebutkan tadi, yang dijelaskan yang di depan, optimasi proses pemesinan mereka berhasil mengurangi biaya produksi secara signifikan. Studi kasus ini menunjukkan pentingnya pendekatan holistik yang menggabungkan desain dan manufaktur untuk mencapai efisiensi maksimal. Itu ada 3-4 tahap ya, optimasi desain, terus pemilihan material, optimasi parameter mesin, mengurangi scrap. Itu merupakan faktor atau langkah-langkah reduksi biaya produksi komponen otomotif, sehingga optimasi mereka berhasil mengurangi biaya produksi secara signifikan. Untuk slide selanjutnya, untuk cara perawatan mesin atau cara pendinginan untuk proses pemesinan. Ini ada empat jenis
untuk pendinginan atau lubrication pada pemesinan. Yang pertama ada minyak murni atau sting oils, yang kedua ada sloop oils, yang ketiga semi synthetic fluida, yang keempat ada synthetic fluida atau cairan sintetis. Untuk yang pertama, minyak murni atau straight oils adalah minyak yang tidak dapat diemulsikan dan digunakan pada proses pemesinan dalam bentuk sudah diencerkan. Minyak ini terdiri dari bahan minyak mineral, dasar atau minyak bumi, dan kadang mengandung pelumas yang lain seperti lemak, minyak tambahan, dan ester. Minyak selanjutnya ada minyak sintetik atau synthetic fluids, tidak mengandung minyak bumi atau minyak mineral, dan sebagai gantinya dibuat dari campuran organik dan inorganik alkalin bersama-sama dengan bahan penambahan aditif untuk penangkal korosi. Minyak ini biasanya digunakan dalam bentuk sudah diencerkan eh, dengan rasio 3-10%, juga akan menghasilkan unjuk kerja pendinginan terbaik di antara semua cairan pendingin. Ada cairan semi sintetik atau semi sintetik fluida, adalah kombinasi antara minyak sintetik dan sloop oil. Memiliki karakteristik kedua minyak pembentuknya. Harga dan unjuk kerja penghantarannya panasnya terletak antara dua buah cairan pembentuk tersebut. Cara pemberian cairan pendinginan pada pemesinan ada 3 cara, yaitu dibanjirkan atau di-flush. Jadi seluruh proses benda kerja dibanjiri cairan pendingin dari beberapa saluran. Ini biasanya untuk mengurangi panas juga ya, agar tidak selek ataupun tidak mengganggu prosesnya produksi. Yang kedua ada disemprotkan atau jet. Cairan pendingin ini disemprotkan langsung ke daerah pemotongan. Biasanya ini contohnya di proses pahat. Terus dikabutkan atau mist. Cairan pendingin dikabutkan dengan udara diarahkan ke area potong. Fungsi utama cairan pendingin yaitu untuk melumasi pemotongan, terutama pada kecepatan rendah, untuk melindungi permukaan dari korosi, memudahkan pengambilan benda bekerja. Yang kedua ada mendinginkan. Mendinginkan benda kerja khususnya pada kecepatan potong yang tinggi. Yang ketiga ada membuang brem atau membersihkan brem atau sisa potongan dari bahan yang tadi sedang dipotong. Apa sih pengaruhnya pemberian pelumasan atau pendinginan pada mesin? Salah satunya itu memperpanjang umur pahat, mengurangi deformasi benda kerja karena panas, permukaan benda kerja menjadi lebih baik, terus mengurangi penanganan beram. Kesimpulan dan rekomendasi: optimalisasi proses pemesinan adalah perjalanan berkelanjutan yang memerlukan pemahaman mendalam tentang interaksi antara desain dan aspek ekonomi. Dengan menerapkan prinsip DVM, menganalisis biaya secara komprehensif, dan terus mengoptimalkan parameter proses, dapat mencapai efisiensi yang lebih tinggi, mengurangi biaya, meningkatkan kualitas produk. Adopsi teknologi baru dan kolaborasi lintasan departemen juga sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.